tidak tidak leluasa siang memperlihatkan diri gitu, tidak leluasa, tapi ada waktu-waktu tertentu yang mereka juga pulang gitu. Masih menurut hemat saya tidak terlalu sulit sih nangkap nangkap amanah, itu tidak terlalu sulit karena kan jelas dan jejaknya juga jelas, kemudian keluarganya jelas juga. Ya itu gampang sih. Gampang. Tidak sulit, itu mah gampang. Sangat gampang. Itu nggak usah polisi yang nangkep itu mas, sebenarnya diserahkan aja, misalnya saya mempercayakan kepada si A si B gitu, tapi polisi bikin pernyataan, nanti kalau digebukin apa dibacok nggak urusan gitu, dapat mas. Ya dapat. Ya. Tapi harus ada jaminan dari aparat. Kalau aparat kesulitan menangkap, biar nanti pihak swasta kita yang nangkep, ya kan? Tapi dengan catatan, kalau misalnya ada apa-apa, kita gebukin atau dibacok, nggak urusan, itu gampang itu. Ya. Atau mungkin memang sengaja mengembat gitu ya. Karena gini, saya dapat informasi langsung dari mantan karyawannya. Bahwasanya si Haji Amanah ini ini katanya waktu dia masih di sana, dia itu sering ada di lapangan gitu, di sana gitu. Betul. Jadi nggak kabur orangnya gitu, tapi kemungkinan besar di Sumansur yang tahu keberadaan dia, atau mungkin di Sumansur yang nyimpen dia, saya nggak tahu lah. Ini informasinya ini benar nggak salah ya. Jadi koreksi nanti ya. Kalau secara ini ya memang tidak menampakkan hidung di sana, tetapi kita juga punya orang yang di sana, yang mantau itu masih ada di sana. Cuman memang tidak leluasa siang memperlihatkan diri gitu, tidak leluasa, tapi ada waktu-waktu tertentu yang mereka juga pulang gitu. Masih menurut hemat saya tidak terlalu sulit sih nangkap amanah, itu tidak terlalu sulit karena kan jelas dan jejaknya juga jelas, kemudian keluarganya jelas juga. Ya itu gampang sih. Gampang. Tidak sulit, itu mah gampang. Sangat gampang. Itu nggak usah polisi yang nangkep itu mas, sebenarnya diserahkan aja, misalnya saya mempercayakan kepada si A si B gitu, tapi polisi bikin pernyataan, nanti kalau digebukin apa dibacok nggak urusan gitu, dapat mas. Ya dapat. Ya. Tapi harus ada jaminan dari aparat. Kalau aparat kesulitan menangkap, biar nanti pihak swasta kita yang nangkep, ya kan? Tapi dengan catatan, kalau misalnya ada apa-apa, kita gebukin atau dibacok, nggak urusan, itu gampang itu. Iya, masalah hukum di kita kan nggak ada. Hukumnya kan nggak ada gitu. Cuma ada detektif Martekelir itu sih, siapa namanya itu? Saya lupa lagi. Bunyamin baru ada itu. Iya. Tahu kan Bunyamin itu? Iya. Ya, cuma orang itu aja yang jadi detektif Martekelir itu yang ikut-ikutan kasino mungkin. Tapi ya kan dia ngurusin masalah korupsi aja. Iya, itu mas. Nah ini Pak, saya ada dapat informasi yang soal gedung Patra itu kan katanya yang lain saya nggak tahu udah dijual atau disewakan, tapi posisinya katanya dijual ke salah satu semacam marketplace gitu lah. Cuma ada satu yang di open bidding sama lelang gitu ya Pak, lelang.co.id, open bidding otomatis itu kalau nggak salah ke BRI, jadi punya tanggungan cukup besar. Dan sekarang di open bidding sekitar 2 miliaran harga awalnya. Nah, katanya ternyata itu punya orang lain gitu, cuma yang meminjam ini pihak lain. Saya nggak tahu apakah meminjam uangnya ya. Saya nggak tahu apakah itu Yusuf Mansur atau pihak lain gitu, tapi orang ini nggak merasa meminjam atau bagaimana. Yang jelas sekarang ini posisinya di open bidding, artinya dilelang gitu ya. Dilelang ya. Nah, ketika ini open bidding yang jadi masalah hukumnya kan otomatis ada pertanyaan dari kita, apakah orang yang mengambil uang pinjaman atas nama dia tapi milik orang lain itu secara hukum bagaimana Pak? Karena ini kantor Patra yang katanya. Jadi gini,
kalau itu misalnya gedungnya misalnya milik si A, Ya. kemudian yang menjamin yang hutang itu si B begitu ya Mas ya. Yang dapat uangnya. Yang dapat uangnya si B, yang punya gedung si A, yang dapat uangnya si B, sebatas si A ini memberikan jaminan ya, artinya menjamin. Jaminan itu bisa jaminan kebendaan, bisa jaminan perorangan. Tapi kalau bank kan jaminan itu dua-dua Mas. Sertifikat itu kan? Ya, jaminan itu kebendaan berupa tanah itu, ya kan? Iya. Kemudian jaminan juga perorangan. Nah, kemungkinan itu sudah di HT. Artinya kalau si B ini tidak bisa membayar, tanahnya si pemilik si A ini yang menjadi jaminan, kemudian dilelang untuk melunasi utang itu. Dan itu saya mendengar itu ya, jadi memang pernah saya selidiki berkaitan dengan aset Paytrend itu, saya selidiki, cuman saya dapat informasi walaupun tidak banyak, menurut hemat saya valid, memang gedung itu dijaminkan ke bank pemerintah ya, kalau nggak salah BRI. Nah, kemudian sebenarnya saya kan mau ikut sita persamaan Mas. Ya, Sita persamaan itu kalau nanti berkaitan dengan karyawan ya, karyawan yang belum digaji. Karyawan yang belum digaji itu kan sudah ada perjanjian, kemudian perjanjian itu didaftarkan di Pengadilan Hubungan Industrial. Artinya kalau itu tidak ditepati kan bisa melakukan eksekusi kan begitu. Dan kami sudah melakukan permohonan eksekusi, kemudian jurusita sudah jalan, kemudian pengadilan juga sudah memanggil pejabat Paytrend, tapi kan nggak datang kan gitu ya. Nah, kami mau ikut ajukan sita persamaan, tapi ternyata setelah kami selidiki, ternyata ada di samping kewajiban kepada BRI tersebut ya, yang jelas itu dijaminkan, kemudian mempunyai hak privilege ya, hak ya, yang paling diutamakan ya BRI ya. Artinya kalau itu dijual, misalnya utangnya, misalnya utangnya kewajiban kepada BRI misalnya 1,5, ternyata dijual laku 2 misalnya, kan BRI hanya mengambil 1,5, kemudian ada sisanya 500 ya kan. Yang 1,5 ini udah nggak bisa diutek-utek karena hak privilege-nya kan berada di BRI, kan masih ada sisa 500. Ternyata juga di samping kami yang mengincar itu, ternyata ada hutang pajak di sana Mas. Jadi ada utang pajak, kemudian pajak itu katakanlah laku 2 miliar, kemudian diambil privilege-nya oleh BRI, kemudian masih sisa 500, kemudian diambil pajak itu juga masih kurang Mas untuk bayar pajak Mas. Jadi bagian pajak, misalnya pajaknya ada utangnya misalnya ada 2 miliar, misalnya cuma dapat 500, kan masih ada 1,5. Jadi kami percuma juga mengajukan sita persamaan, kan percuma. Karena kan tidak mungkin cukup untuk melunasi kepada BRI, dan kepada utang kepada BRI mungkin lunas, tapi utang kepada negara kan nggak mungkin lunas. Ya, dan negara lebih didahulukan ketimbang person kan begitu. Ya, karena itu publik kan. Karena itu publik gitu Mas ya. Dengar saya itu. Tapi kalau misalkan aset lain misalkan Pak, untuk persamaan, kan Paytrend ini PT-nya ya, PT-nya PT Veritas Sentosa Internasional ini punya saham. Iya. Yang sampai sekarang saya nggak pernah mendengar bahwa saham itu dicairkan. Iya. Misalkan seperti di salah satu media lah, ada yang kalau nggak salah sekitar 25, yang satu sekitar pokoknya miliaran gitu. Iya. Nah itu bisa nggak untuk diambil? Jadi secara karena itu saham ya? Iya, secara hukum bisa Mas, secara hukum. Karena kan yang menjadi jaminan utang daripada debitur itu barang yang ada maupun yang akan ada. Kalau ini kan termasuk, kalau itu misalnya Paytrend kemudian punya saham di tempat lain, berarti kan di sana kekayaan yang sudah ada. Iya, termasuk kekayaan yang sudah ada bisa. Kalau nanti ada dokumennya itu kasih ke saya, biar saya nguruskan ini Mas, yang punya karyawan ini gitu. Secara gini ya Pak ya, itu kan media, dan itu dirilis sama media itu juga, dan sampai sekarang belum ada ceritanya itu dicairkan. Artinya saham itu dijual kepada pihak lain belum, atau saham itu artinya kan masih ada lah saham. gitu. Karena
namanya media besar dengan nilai sekian miliar, kalau misalkan itu dijual, itu kan biasanya ada diliput gitu. Atau misalkan diliput di bisnis.com atau apa kayak gitu. Nah, berarti kemungkinan besar itu kan masih ada. Ya, secara hukum bisa, karena itu termasuk harta kekayaan yang ada kan. Karena itu gini Pak, saham itu kemungkinan besar masuk ke publik. Artinya saham, karena perusahaan ini TBK. TBK ya. Jadi perusahaan ini publik. Jadi biasanya kalau perusahaan publik itu informasinya ada di publik, artinya ya bisa dicari informasinya sesuai dengan perjanjian yang ya kalau di kita kan di IDX gitu ya. Nah saya nggak tahu itu jual belinya lewat media mana, atau misal pakai broker mana, atau pakai, nanti kita cari-cari. Syukur-syukur ada netizen yang mendengar obrolan kita ini kemudian tahu, kemudian memberikan informasi kan gitu kan. Ya, tapi tetap kita telusuri lah gitu. Karena ini media cukup besar, kan nggak mungkin misalnya kalau sudah tidak ada di sana kan gitu. Artinya dengan adanya saham itu mereka masih dapat bagian cuan lah gitu, keuntungan setiap dividennya setiap dividennya per tahun, biasanya per triwulan atau per semester atau per tahun kan gitu. Kalau publik biasanya, kalau TBK itu publik ya per tahun lah. Per tahun ya. Tapi karena progres perusahaan ini terus berkembang, kemungkinan besar. Ya. Dividennya saya nggak tahu berapa persen, tapi nanti saya cek lagi lah. Ya. Itu. Jadi bisa ya Pak itu untuk ngambil bisa. Karena kategorinya kan yang menjadi harta kekayaan orang, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, itu menjadi jaminan hutangnya orang tersebut kan begitu, atau debitur tersebut gitu.